Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramah Dr. Anis Helnanelis M. Al-Magister. Faya ayyuhal mujtahidina wal mujtahiduna fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Awalan hiya bina nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa ni'aman 'azimatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Thaniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib kuntu qaimatan huna uridu an ubayyana lakum an mawdu'i. Tayyib qablaha afwan antiku bil lughatil arabiyyah tashilan li wa tafhiman lakum. Halo semuanya. Baiklah, pada tema kali ini, tema kelompok 11 yaitu berjudul dengan inovasi dan pembangunan pendidikan peserta. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang 5 bab, yaitu pembahasan yang pertama adalah pengertian inovasi, dan yang kedua sasaran inovasi pendidikan, dan yang ketiga bentuk-bentuk inovasi pendidikan dan contoh inovasi pendidikan. Yang keempat, faktor-faktor yang diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah kendala pada inovasi pendidikan. Bisa dilihat di atas ya teman-teman. Baiklah, pada pembahasan bab 1 ini tentang pengertian inovasi dan pembangunan peserta didik. Pengertian inovasi pendidikan, inovasi yang secara etimologis adalah berasal dari bahasa Latin innovation. Innovation di sini bisa disebut dengan memperbaharui atau merubah. Inovasi pendidikan di sini dia adalah perubahan yang baru dari sebelumnya, atau yang ingin dirubah atau sebelumnya sudah direncanakan atau atas tidak kesengajaannya. Inovasi pendidikan bisa disebut dengan seperti yang tadi, seperti contohnya pembaruan atau merubah suatu tips cara mode pendidikan peserta. Nah, menurut Ibrahim 1988, inovasi pendidikan itu adalah suatu pemecah dalam permasalahan inovasi pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan harus diamati dan harus diperdalami sesuai dengan orang yang mengetahui tata caranya. Jadi, inovasi di sini sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang. Oke, next kita lanjut. Dalam inovasi pendidikan ini terdapat 2 istilah, yaitu invention dan discovery. Invention di sini adalah hasil penemuan atau hasil ciptaan manusia yang manusia ciptakan dalam dirinya. Bagaimana dia cara memiliki objektif yang tinggi, memiliki berbagai ide yang benar-benar menurut dia tuh adalah ide yang cemerlang. Jadi invention itu dia hasil dari ciptaan manusia yang memiliki gagasan atau ide-ide yang dapat diciptakan dari dirinya sendiri atau sekelompok orang untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya seperti model top-down.
Model top out di atas merupakan sebuah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pemimpin dan supervisor dan diterapkan bahwa seperti inovasi pendidikan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan pada peserta didik. Wah, lanjut ke bab berapa sekarang ya? Bab 2, yaitu sasaran inovasi pendidik. Sasaran dari inovasi pendidikan dalam penerapan inovasi pendidikan memiliki sasaran bentuk yang terkena dampaknya seperti pada PPT di atas. Seperti pada tulisan di atas. Yang pertama adalah guru. Mengapa sih guru menjadi peran utama dalam sasaran pendidikan? Dikarenakan guru seperti seorang pendidik yang dimana dia mendidik peserta didiknya. Dan guru pun menjadi garda terdepan atas kelangsungan pembelajaran para peserta didiknya untuk memantau para peserta didik yang belajar, mengajar para peserta didik, mulai dari hal yang terkecil yang guru ajarkan kepada peserta didiknya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Perubahan inovasi membuat rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran mengenai tugas yang guru jalani, komunikasi yang meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada siswa. Siswa menjadi salah satu tujuan utama pendidikan. Nilai siswa di sini dijadikan sikap tolak ukur kelebihan proses pembelajaran siswa. Maka dari itu, perlu dilibatkan dalam inovasi pendidikan. Meskipun hanya dilakukan dalam bentuk rujukan, seperti belajar dari inovasi dan mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh, yang didapat dari guru untuk siswanya. Yang ketiga adalah kurikulum. Mengapa kurikulum juga termasuk dalam inovasi pendidikan? Karena kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk belajar. Oleh karena itu, inovasi diterapkan terlebih dahulu di sekolah untuk mengetahui dan diselenggarakannya dengan kurikulum. Kurikulum di sini mencantum semua kegiatan guru mulai dari silabus pembelajaran. Tanpa kurikulum, pembelajaran di sekolah tidak ada tujuan karena kurikulum bertujuan untuk menentukan bagaimanakah jalan proses ke depannya untuk sekolah. Nah, maka dari itu kurikulum masuk ke dalam inovasi pendidikan. Baiklah, yang keempat adalah fasilitas. Loh, mengapa? Karena inovasi di sekolah tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa adanya fasilitas, tanpa peralatan yang mendukung siswa itu untuk belajar. Seperti contohnya, tidak ada papan tulis, tidak ada bangku, tidak ada kursi. Lalu di manakah siswa akan belajar? Tanpa peralatan yang melengkapi pembelajaran siswa, itu tidak akan bermanfaat karena contoh inovasi fasilitas sekolah antara lain adalah menyiapkan ruangan yang dimana ruangan itu terisi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Lalu yang terakhir adalah 5. Masyarakat. Kalian bertanya-tanya tidak sih, kenapa masyarakat juga termasuk dalam inovasi pendidikan? Karena masyarakat secara tidak langsung itu sangat berperan dalam inovasi pendidikan dan menjadi sasaran inovasi pendidikan. Mengapa demikian? Karena masyarakat merupakan dampak inovasi pendidikan yang secara langsung dapat didapatkan pada siswa. Disitulah masyarakat juga berperan dalam inovasi pendidikan. Sekarang para siswa yang berpartisipasi dalam langkah masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, masyarakat menjadi faktor yang harus diperlihatkan dalam inovasi pendidikan. Lalu yang ketiga adalah bentuk-bentuk inovasi pendidikan dan contoh inovasi pendidikan.
Bentuk-bentuk inovasi pendidikan dan contoh-contohnya terdapat dua. Yang pertama adalah model up-down. Model up-down adalah inovasi pendidikan yang dibuat dan diciptakan. Model up-down adalah model inovasi pendidikan yang dibuat atau diciptakan oleh atasan dan ditunjukkan kepada bawahan. Misalnya seperti inovasi-inovasi yang diciptakan atas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan lain-lain. Penerapan inovasi ini dapat dilakukan dengan ajakan seperti saran atau sedikit pelaksanaan. Jadi model up-down itu dia adalah pelaksanaan dari kementerian yang diciptakan kementerian. Lalu yang kedua adalah model dari bawah ke atas. Model bottom up adalah model inovasi pendidikan yang diciptakan dari bawahan untuk manajemen dan meningkatkan mutu pendidikan. Contoh pada inovasi pendidikan itu apa sih yang dapat mendorong siswanya menjadi lebih semangat? Contohnya ya seperti A di atas adalah yel-yel. Yel-yel biasanya terjadi sebelum kita memulai dan guru mendorong siswanya untuk lebih semangat di pagi hari. Nah, dari situlah siswa menunjukkan bahwa dirinya bersemangat dan dapat membangun karakter yang ceria saat ingin memulai pembelajaran. Lalu yang kedua adalah penghargaan atau reward. Nah, biasanya anak-anak di sini seperti anak SD ataupun anak-anak TK ataupun PAUD, dia lebih suka di atas prestasinya ditunjukkan atau diberikan suatu penghargaan agar mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Seperti contohnya diberikan suatu penghargaan yang itu membuat mereka merasa diakui oleh gurunya karena mereka berprestasi. Karena itulah kita harus menunjukkan atau memberikan suatu penghargaan atau reward kepada siswa yang berani menunjukkan rasa keberaniannya atau prestasinya di depan guru-guru. Seperti contohnya unjuk rasa ya. Unjuk rasa kita tuh, rasa peduli kita tuh terhadap siswa bagaimana gitu. Mari kita lanjut bab keempat. Bab keempat adalah faktor-faktor yang diperhatikan pada inovasi pendidikan. Nah, faktor-faktor di bab keempat ini sama dengan sasaran inovasi. Yang pertama adalah guru atau pengajar, yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah kurikulum, yang keempat adalah fasilitas, yang kelima adalah lingkungan sosial masyarakat. Jadi, faktor-faktor ini juga termasuk dalam sasaran inovasi pendidikan. Jadi, kelima faktor ini sama dengan sasaran inovasi pendidikan. Mengapa faktor-faktor ini sama dengan sasaran? Karena dari kelima ini itu adalah sangat-sangat berperan dalam inovasi pendidikan yang dimiliki sekolah untuk kemajuan dari kurikulumnya. Jika kelima ini tidak berjalan, atau kelima yang tadi disebutkan, contohnya seperti pengajar atau guru, siswa, fasilitas, kurikulum, dan masyarakat, tidak ada satu yang menghilang, dia akan cacat. Dikarenakan kelima ini harus berpegang teguh untuk menjalin suatu tujuan yang sama, memiliki visi dan misi yang sama untuk membangkitkan bangsa, untuk menjadikan generasi-generasi muda memiliki cita-cita atau keinginan yang dia inginkan. Jadi jika satu menghilang ataupun satu cacat ataupun satu tidak bergerak, itu akan merusak semua faktor-faktor yang keempat lainnya. Jadi kelima ini berperan sangat penting dalam inovasi pendidikan. Pembahasan yang kelima,
Yang kelima adalah kendala pada inovasi pendidikan. Apa aja sih kendala-kendala dalam inovasi pendidikan? Yang pertama adalah kendala pendidikan keterbatasan yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah pemikiran inovasi yang tidak akurat. Loh, mengapa pemikiran inovasi yang tidak akurat? Karena pemikiran yang mereka pikirkan selain apa yang mereka tuju itu mengarah kemana-mana, mengarah tidak sesuai apa yang mereka inginkan, itu adalah pemikiran yang sangat tidak akurat dan itu akan merusak, mempengaruhi proses pendidikan pada siswa. Lalu yang B adalah konflik dan motif yang tidak sehat. Yang C adalah berbagai faktor pendukung yang lemah menyebabkan belum berkembangnya inovasi pendidikan yang dihasilkan oleh siswa. Yang D adalah perbendaharaan atau keuangan. Yang E adalah penolakan kelompok tertentu dari hasil inovasi. Dan yang ke F, yang terakhir adalah hubungan sosial dan kurang publikasi. Nah, itu adalah kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Nah, dalam kendala inovasi pendidikan juga termasuk beberapa inovasi yang ditolak atau ditolak dari pelaksanaan inovasi lapangan atau sekolah. Mengapa? Karena sebagai berikut. Yang pertama adalah sekolah atau guru tidak terlihat dalam perencanaan, desain, atau bahkan implementasi inovasi. Yang kedua adalah guru telah menggunakan sistem metode selama bertahun-tahun dan tidak ingin mengubahnya. Atau contohnya tidak ada inovasi lagi selain inovasi yang sebelumnya. Mengapa inovasi itu ada? Karena untuk merubah atau memperbaiki yang sebelum-sebelumnya yang telah direncanakan. Tuh. Yang ketiga ada inovasi yang diperkenalkan dan diimplementasikan dari pusat adalah semua tren proyek yang ditemukan oleh pencipta inovasi pusat. Itu kawan-kawan semua. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Jika nanti ada pertanyaan, baiklah. Untuk kesimpulan materi saya pada tema 11 ini adalah bahwa inovasi pendidikan ini tidak sanggup untuk berdiri sendiri. Karena dari inovasi pendidikan ini wajib melibatkan semua unsur kelima ini, yaitu pengajar atau guru, siswa, fasilitas, kurikulum, dan masyarakat. Jadi, semua ini tidak dapat berdiri sendiri. Harus berpegangan kokoh. Di samping itu, keberhasilan inovasi tidak dapat dipengaruhi oleh 1-2 faktor saja, akan tetapi semua faktor ini berfungsi. Jika satu tidak berfungsi, maka tidak akan berdiri kokoh. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan dari materi saya dari tema 11 inovasi dan pembangunan pendidikan peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.